Kenapa kalian yang nonton video ini di Indonesia, yang mungkin lagi mikir mau cicil mobil baru itu, kenapa kalian harus peduli? Karena BYD udah ada di sini, di jalan tol kita, di lobby mall kita, dan mereka siap nih. Simpelnya ya, strategi ini tuh ada 3 skenario. Skenario pertama ya, kalian sebagai customer. Gue aja mau beli mobil BYD, karena mereka masuk, banding harga, ngerebut market, bahkan sampai maksa merek Jepang kesayangan kalian. Panik terus ngasih diskon gila-gilaan sampai puluhan juta. Apakah itu fair play? Bisa jadi. Tapi misalnya 3-5 tahun ke depan, kalau pabrikan Jepang merasa margin bisnis di Indonesia udah hancur, nggak sustainable, dan mereka mulai tutup pabrik, angkat kaki, ya bakal banyak kerugiannya lah. Karena memang pas dibilang bisnis salah nggak berkompetisi dengan target monopoli. Kalau untuk kebutuhan bisnis sebenarnya nggak salah. Tapi kalau dari titik monopoli, ini kayak cerita-cerita startup kan, kalian akan bergantung 100% pada ekosistem servis kendaraan di China ini, yang supply chain-nya ya bergantung sama perusahaan di luar kita. Kalau tiba-tiba harga spare part naik 300%, ya kita nggak punya pilihan lain. Skenario kedua, ya mimpi dari industri otomotif lokal. Asal kalian tahu, Indonesia tuh sebenarnya punya ekosistem manufaktur yang lumayan lah. Kita harus ngincer ini buat grow. Kita punya lebih dari 1.500 perusahaan komponen otomotif lokal yang kesebar dari Cikarang sampai Kerawang. Mereka ini vendor tier 1, tier 2 yang urat nadinya hidup dari nge-supply komponen ke Toyota, Honda, Daihatsu, Suzuki. Kalau produksi mobil Jepang di Indonesia turun, ya basically mereka bisa kena. Dan pertanyaannya, bisa nggak mereka habis itu supply partsnya BYD? Yes and no. Tapi mostly no. Karena BYD pegang vertical integration dan teknologinya itu sangat tertutup. Ya ini skenario kedua. Skenario ketiga, itu penciptaan tenaga kerja. Kita tuh sering disuapin narasi kayak, oh bagus dong, BYD komitmen investasi triliunan bangun pabrik di Subang. Buka puluhan ribu lapangan kerja buat warga lokal. Ingat nggak kasus Brazil tadi? Memang BYD itu bangun fasilitas fisik pabrik, tapi pekerja konstruksinya diimpor langsung dari Cina.